Selamat datang kembali di channel Otamega TV, membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini Mimin akan kembali melanjutkan alur cerita kembali dari dunia dewa. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya, part ke-8. Di part sebelumnya, King yang mengikuti ujian masuk ke perguruan Singkong membuat para penguji tercengang, karena King Orb yang digunakan untuk mengukur potensi yang dimiliki King hancur berkeping-keping. Melihat potensi King lebih dari alam bawaan, salah satu penguji meminta maaf sambil menundukkan kepalanya karena sebelumnya telah meremehkannya. Penguji itu pun mengajukan dirinya untuk mengantar King ke kelas jenius. King yang sudah lolos 2 tahap ujian, kini sudah menjadi siswa kelas jenius perguruan tinggi Singkong. Setelah itu, King dan penguji itu berjalan ke kelas jenius melewati jalan pintas. Dalam perjalanan, guru penguji menjelaskan apa itu kelas jenius dan pentingnya kelas jenius di perguruan tinggi Singkong. Kelas jenius berjumlah 69 siswa. Lebih dari 90% adalah jenius tingkat pertama, dan 10%-nya adalah jenius tingkat 2. Selain King, di kelas jenius tingkatan pelatihan paling rendah berada di alam bulan atau Yuejing. Siswa di kelas jenius akan dilatih lebih fokus, dan sumber daya yang dikonsumsi mereka 10 kali lipat lebih banyak daripada siswa biasa. Setiap 2 bulan sekali akan ada kompetisi antara siswa jenius, dan 3 pemenang mendapatkan kesempatan berlatih di Goa Api Lotus. Goa Api Lotus adalah tempat suci untuk perguruan tinggi Singkong. Sebagian besar diselimuti oleh suhu tinggi. Dengan berlatih di dalam Goa Api Lotus, kecepatan pelatihan 10 kali lipat lebih cepat daripada latihan di luar. Dan 3 orang yang mendapat kesempatan berlatih di Goa Api Lotus, tidak ada batasan waktu pelatihan. Guru dan siswa yang menghadapi rintangan pelatihan bisa masuk ke Goa Api Lotus untuk menembus pelatihannya. Tapi mereka harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Mendengar Goa Api Lotus mampu meningkatkan pelatihan sebanyak 10 kali lipat, King berkata dalam hatinya, sepertinya tubuh hati api King Lian berada di dalam Goa Api Lotus. Setelah itu, King menanyakan di mana Goa Api Lotus itu berada. Guru penguji itu memberitahu King, Goa Api Lotus berada di bagian terdalam akademi, dijaga oleh wakil kepala perguruan, dan kelas jenius berada di sebuah pulau di tengah-tengah danau. Setelah menjelaskan tentang kelas jenius, mereka melanjut mengobrol, dan King mengajarkan sesuatu kepada guru penguji itu. Singkat cerita, mereka sampai di tepi danau. Mereka pun menaiki perahu menuju pulau yang berada di tengah-tengah danau itu. Sesampainya di pulau itu, guru penguji mengatakan, "Aku rasa kamu seharusnya sudah mengetahui kejanggalan dari danau yang tadi kita lewati." Dengan ekspresi santainya, King menjawab perkataan guru penguji itu. "Ya, hanya ada ratusan binatang buas tingkat Yuejing yang hidup di bawah danau. Dan ada juga binatang spiritual tingkat Yuejing level 9 yang menahan mereka. Jika tidak, perahu kayu tadi akan dihancurkan mereka seketika." Mendengar jawaban King, mata guru penguji terbuka lebar. Dia sangat kaget. Bagaimana bisa King mengetahui dengan begitu detail? Seperti yang dikatakan King, di bawah danau hidup binatang buas dan binatang spiritual. Binatang spiritual itu berwujud ular yang sangat besar. Ular itu ular jiwa es yang memiliki kontrak dengan kepala perguruan. Tidak hanya menekan pergerakan binatang buas, ular jiwa es akan menghukum para siswa yang melanggar peraturan. Setelah melewati hutan yang dipenuhi kabut, mereka tiba di kelas jenius. Tempat tinggal dan pelatihan siswa jenius di sana ditentukan peringkat mereka. Peringkat 18 ke bawah, segala aktivitas mereka di alam terbuka. Selain itu, makanan mereka daging mentah yang masih berdarah. Peringkat 9-18 bisa tinggal di tenda yang terbuat dari kulit macan tutul kaki 3 bermata ungu. Tenda itu tidak bisa dihancurkan dengan senjata biasa dan tahan dari segala cuaca. Makanan mereka dimasak, tapi tanpa bumbu sedikit pun. Peringkat 4-8 tinggal di rumah batu yang diurus pembantu, dan makanan pun disediakan sesuai selera. Dan 3 orang terbaik dari kelas jenius, yang dikenal 3 orang suci, tinggal di pagoda. Mereka mendapatkan pelayanan terbaik, bagaikan kelas PPIP. Masing-masing memiliki 3 pelayan muda yang cantik. Makanan mereka pun terbuat dari daging binatang buas tingkat Yuejing. Gak lama, guru penguji itu mengatakan akan pergi menemui kepala perguruan untuk melaporkan telah membawa siswa baru. Nantinya, kepala perguruan dan wakilnya akan membahas bagaimana King akan diperlakukan nantinya. Sebelum pergi, guru penguji memberitahu
agar King jangan memberitahu potensinya kepada orang lain. Para jenius ini selalu sombong ketika ada orang tingkatan pelatihannya lebih rendah dari mereka. Namun, jangan menyembunyikan kekuatanmu dan jangan ragu-ragu saat kau harus bertarung. Orang yang lebih kuat akan selalu dihormati di kelas jenius. Dan yang terakhir, meskipun akademi kita mendukung kompetisi, tidak boleh ada kematian atau kecacatan. Jika melanggar, akan dikeluarkan dari perguruan setelah kemampuannya dihancurkan. Setelah itu, guru penguji pergi menuju tempat kepala perguruan. Cih, daripada memperingatiku, seharusnya memberitahu para sampah itu untuk berperilaku baik kepadaku, kata King melihat ke arah guru penguji itu. Beralih ke bagian terdalam akademi, di mana pagoda Goa Pilotus berada, dan terlihat kepala perguruan sedang berdiri di puncak pagoda. Guru penguji yang sudah tiba di sana sambil berlutut mengatakan kepada kepala perguruan, ada hal yang penting untuk dilaporkan, bahwa dia telah merekrut seorang super jenius dengan potensi yang melampaui makhluk bawaan ke kelas jenius. Mendengar perkataan guru penguji itu, kepala perguruan menimpalinya, melampaui makhluk bawaan. Bagaimana bisa menentukan potensi melebihi makhluk bawaan? Sedangkan King Orb hanya bisa mendeteksi potensi sampai alam bawaan saja. King Orb meledak saat menentukan potensinya, jawab guru penguji itu. Guru penguji kembali mengatakan, selain itu, dia adalah orang surgawi yang pernah Anda katakan sebelumnya. Karena dia telah mengajariku, dia mengatakan kepadaku, terlalu banyak pekerjaan akan menyakitkan, terlalu santai akan menyebabkan kematian. Mendengar perkataan guru penguji, kepala perguruan sangat terkejut. Dia sadar itu adalah metode pelatihan paling sederhana, namun paling efektif dalam menerobos tingkatan level kekuatan. Kepala perguruan memerintahkan guru penguji membawa King menemuinya 1 bulan lagi, karena kepala perguruan akan menerobos tingkatan level kekuatannya. Beralih ke kelas jenius, melihat ada anak baru tingkatan pelatihannya tingkat Xingjing, mereka mendatangi King berniat memberi pelajaran. Lalu datang seseorang yang pakaiannya berbeda, dia bernama Zhou Meng. Zhou bukanlah murid, melainkan seorang pembantu dari salah satu murid yang tinggal di rumah batu. Zhou dikenal orang yang sangat sombong, suka menindas orang-orang lemah di antara para murid. Zhou berani seperti itu karena dilindungi tuannya yang bernama Wang Chan. Zhou bilang, "Hah, seorang pemula Xingjing level 9 bergabung dengan kelas jenius? Jangan bercanda bocah." Zhou berjalan ke hadapan King menyodorkan bispot ke dekat wajah King. Sambil tersenyum dia mengatakan, "Minum atau tuangkan." King menimpali ucapan Zhou, "Kau hanya seorang pelayan. Jadi kau tidak dilindungi peraturan kelas jenius." Lalu King menendang dada Zhou begitu kencang hingga terhempas menghantam pohon besar di belakangnya. Bispot yang dia pegang tumpah ke wajahnya. Setelah itu, King mendatangi Zhou yang terduduk dan menginjak bahu Zhou. Zhou yang sangat ketakutan tak bisa berkata apa-apa lagi. Sambil menginjak Zhou, King mengatakan, "Selama hidupku, aku paling benci diancam." King kembali menendang wajah Zhou. Zhou menghantam batu besar. Zhou pun mati dengan mata terbuka lebar dan mulutnya menganga. Tak berselang lama, seorang murid lainnya yang bernama Sun Tong ditemani kedua temannya mendatangi King. Dia berlagak sebagai penegak keadilan di perguruan tinggi Singkong. Padahal dia hanya mencari muka kepada Wang Chan. Oleh karena itu, dia membela Zhou yang dibunuh King. Sun mengatakan, "Karena kau telah membunuh Zhou, membungkuk dan minta maaf kepada Wang Chan di luar rumah batunya. Jika dia memaafkanmu, semuanya akan beres. Tapi, jika Wang Chan menolak untuk memaafkanmu, aku hanya bisa menceramahimu." Mendengar perkataan Sun, King tersenyum dan dia bilang, "Hah? Kau ingin aku membungkuk dan meminta maaf? Seharusnya kau yang berlutut untukku sekarang. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk tidak menghancurkan pelatihanmu." "Dasar bocah, baru masuk kau begitu sombong kepada seniormu. Jangan menyesal di kemudian hari." Secepat kilat King bergerak ke hadapan Sun, mencekik leher dan mengangkatnya. Tanpa basa-basi lagi, King menghancurkan pelatihan Sun dan melemparkannya begitu saja. Para murid lainnya terdiam melihat tindakan King tanpa peduli peraturan yang ada di perguruan Singkong. Tiba-tiba, ular jiwa es keluar dari dalam danau yang berada di belakang King, menatap tajam ke arah King. King yang merasakan aura yang sangat kuat, sontak menoleh ke belakang, di mana tepat ular jiwa es itu muncul.
beralih ke sebuah tempat seperti di anime Naruto, di mana tempatnya para Biju bertemu dengan Jinchurichinya. Ular jiwa es bertemu kepala perguruan. Ia melaporkan ada siswa yang membunuh pelayan dan menghancurkan pelatihan seorang siswa. Ketika ular jiwa es itu mencoba melihat pandangan tentang pikiran si pembunuh, ia tak mampu menembusnya dan juga tubuh si pembunuh mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Kepala perguruan tercengang mendengar laporan dari ular jiwa es. Dia sadar orang itu pasti King karena tidak ada orang seperti itu di perguruan tinggi Singkong. Sebelumnya juga guru penguji yang membawa King mengatakan kalau King mempunyai potensi melebihi makhluk bawaan. Kepala perguruan mengatakan permasalahan di kelas jenius akan diurus oleh wakilnya yang bernama Liu Han. Kepala perguruan sendiri berharap King menjadi kunci mengembalikan kejayaan perguruan tinggi Singkong seperti 3000 tahun yang lalu. Untuk menjaga King, dia tidak peduli apapun bayarannya. Kepala perguruan akan menghapus aturan yang mengatakan kalau murid tidak bisa melakukan pertarungan hidup dan mati agar King tetap berada di perguruan tinggi Singkong. Beralih ke tempat King yang sedang ditatap ular jiwa es. Tak lama, ular jiwa es itu kembali ke danau itu tanpa menghukum King. Para murid yang melihat ular jiwa es pergi, mereka sangat keheranan. Padahal King sudah membunuh Zhao dan juga menghancurkan pelatihan Sun. Hingga salah satu murid yang bernama Pang Jian datang berencana menghukum King. Dia merasa sebagai murid kelas jenius mempunyai kewajiban menghukum King yang telah melanggar peraturan. Pang Jian menyerang King dengan cambuknya sambil mengatakan, "Aku akan menangkapmu, siswa yang tidak bermoral." Tanpa bergerak sedikit pun, King menangkap cambuk itu. Dan King menarik cambuk itu hingga terlepas dari tangan Pang Jian. Lalu King menyerang balik hingga tubuh Pang Jian terlempar ke udara. Setelah itu, King menyerang murid-murid lainnya. Tak ada satupun King lepaskan. Tiba-tiba, seorang murid bernama Sututu mendatangi King. Dia senang dengan tindakan King yang mengalahkan semua murid yang tinggal di luar. Sututu memperkenalkan diri kepada King. Sututu berharap menjalin hubungan baik ke depannya bersama King. Dia juga memberitahu King peraturan kelas jenius yang dimana hanya boleh menantang murid yang levelnya sama atau lebih tinggi. Tak lama berselang, terlihat seorang wanita cantik dan seksi berjalan di atas air di danau itu menuju ke tempat King. Dia adalah wakil perguruan yang bernama Liu Han yang diutus oleh kepala perguruan. Sesampainya di depan King, Liu Han bertanya, "Apakah kau yang bernama King?" "Ya, itu benar," jawab King. Liu Han kembali mengatakan, "Kau benar-benar siswa yang berbakat, sehingga para guru pun menyukaimu." Wang Chan yang melihat Liu Han tidak menghukum King, dia mendatangi Liu Han dan mengatakan, "King telah melanggar peraturan yang ada. Kenapa kau tidak menghukumnya?" Mendengar perkataan Wang Chan seperti itu, Liu Han lalu menampar Wang Chan sangat keras sehingga ambruk di tanah. "Berani-beraninya kau memerintahku," kata Liu Han. "Mulai sekarang, aturan baru ditetapkan oleh ketua. Siswa kelas jenius diizinkan bertarung hidup atau mati," kata Liu Han sambil menatap Wang Chan.